Laksamana Malahayati membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Saat meninggal dunia, jasad Malahayati dikebumikan di Bukit Krueng Raya, Lam Reh, Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Sebagai perempuan yang berdarah biru, pada tahun-tahun 1585 sampai tahun 1604, ia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang tewas, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September tahun 1599. Pada peperangan itu ia berhasil membunuh Kapten Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Berkat keberaniannya itu ia mendapat gelar Laksamana. Bisa dikatakan, Malahayati mudah ditemukan di literatur barat maupun China. Di Indonesia, dia memang tidak sepopuler Cut Nyadin, namun oleh peneliti barat Malahayati disejajarkan dengan Semiramis, permaisuri Raja Babylon, dan Katerina II, Kaisar Rusia. Seperti yang telah dituturkan, perempuan perkasa ini berdarah biru, ia berasal dari keturunan sultan. Ayahnya, Mahmud Shah, seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayah, juga seorang laksamana bernama Muhammad Said Shah putra Sultan Solahuddin Shah yang memerintah tahun-tahun 1530 sampai tahun 1539. Sultan Solahuddin sendiri putra Sultan Ibrahim Ali Mugoyat Shah, tahun 1513 sampai tahun 1530, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Dilihat dari asal keturunannya darah militer berasal dari kakeknya sehingga jiwa patriotisme mengalir di tubuhnya. Pembentukan pasukan perempuan yang semuanya janda dan disebut dengan Armada Inong Bale itu, kabarnya merupakan ide Malahayati. Maksudnya, agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Suami Malahayati sendiri gugur pada pertempuran melawan Portugis. Pasukan Inong Bale mempunyai benteng pertahanan dan sisa-sisa pangkalan mereka masih ada di Teluk Kreng Raya. Pada tanggal 21 Juli tahun 1599, 2 kapal Belanda yang dipimpin 2 bersaudara Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman berlabuh dengan tenang di Aceh. Mereka tidak menduga ketika Laksamana Malahayati menyerang 2 kapal mereka. Dalam penyerangan itu, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Sedangkan Frederik de Houtman ditawan dan dijebloskan ke tahanan kerajaan Aceh. Penyerangan ini menggegerkan bangsa Eropa, terutama Belanda dan ini sekaligus menunjukkan kewajiban Laksamana ke Malahayati. Nama perempuan perkasa ini semakin harum tatkala Mahkamah Amsterdam menjatuhkan hukuman denda kepada Paulus van Caerden sebesar 50.000 gulden yang harus dibayar kepada Aceh. Denda tersebut adalah buntut tindakan van Caerden ketika datang ke Aceh menggunakan 2 kapal, dan menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas muatannya yang berupa lada. Usai melakukan aksinya, van Caerden lalu pergi meninggalkan Aceh. Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksamana adalah ketika ia mengirim 3 utusan ke Belanda, yaitu Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Mir Hasan. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang menjunjung negeri Belanda. Banyak catatan orang asing tentang Malahayati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang ketika itu, diakui oleh negara Eropa, Arab, China, dan India. Namanya sekarang melekat pada kapal perang Republik Indonesia yaitu KRI Malahayati. Nama kampus, nama pelabuhan, nama jalan, nama rumah sakit, dan sebagainya. Laksamana Malahayati wafat pada tahun 1615. Presiden Joko Widodo menetapkan Malahayati sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 2017 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 115 TK tahun 2017. Selain disematkan sebagai nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, AL,
Malahayati juga dijadikan sebagai nama pelabuhan di Desa Lamre Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Perjuangan tokoh wanita asal Aceh ini juga sudah diangkat dalam pertunjukan teater kolosal berjudul Jalasena Laksamana Malahayati di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, TIM, Jakarta pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Kisah heroik pejuang Laksamana perempuan pertama di dunia asal Aceh yang bernama Laksamana Malahayati diperankan oleh aktris Marcella Zalianti bersama para pemain yang berjumlah 62 orang. Pertunjukan Jalasena Laksamana Malahayati merupakan kolaborasi antara pemain film, pemain dari teater koma, wayang orang Barata, prajurit Korps Wanita Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI AL, dan Korps Marinir TNI AL, dan beberapa perwira tinggi TNI AL. Cut Putri, cucu Sultan Aceh Darussalam yang juga pemimpin Darut Donya mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas penetapan hari lahir Laksamana ke Malahayati yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati sebagai Hari Perayaan Internasional oleh UNESCO, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Rakyat Aceh sangat bahagia karena salah satu pahlawan kebanggaan Aceh, hari kelahirannya telah diakui oleh dunia internasional. Alhamdulillah, perjuangan untuk menjadikan hari lahir Laksamana Malahayati sebagai perayaan internasional akhirnya tercapai, ucap Cut Putri penuh syukur. Ucapan terima kasih yang tulus ikhlas juga kepada sahabat baik Kerajaan Aceh yaitu Kerajaan Malaysia dan negara Federasi Rusia, Thailand dan Togo, serta Turki yang telah mendukung penuh pengusulan hari lahir Laksamana ke Malahayati sebagai perayaan internasional, sambung pemimpin Darut Donya Aceh yang merupakan cucu Sultan Jauharul Alam Syah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam, Sultan Aceh yang pernah bertahta megah di Istana Darut Donya Aceh. Laksamana Malahayati sebagai bagian dari keluarga Kesultanan Aceh Darussalam, sejak dulu telah menunjukkan bahwa wanita Aceh dapat berdiri kuat dan berkarir sebagaimana seseorang pria, serta bangkit membela kehormatan negerinya, atau yang zaman sekarang dikenal dengan kesetaraan gender, tegas Cut Putri bangga. Mohon maaf dan koreksinya apabila ada kekurangan dan kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.